Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini kita masih ada di pelajaran satu, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia, karena apa yang dilakukan baginda Nabi itu mencerminkan sebuah kebaikan, sebuah contoh yang patut untuk kita tiru, yang patut untuk kita teladani. Jika kita menginginkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus meneladani apa yang menjadi perilaku Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, yang patut senantiasa kita contoh atau kita teladani. Dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi, semuanya merupakan uswatun hasanah. Semuanya adalah contoh bagi umat manusia di seluruh muka bumi ini, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tentu kita sebagai umat Islam wajib untuk menteladani beliau, wajib untuk mencontoh apa yang menjadi perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan pelajaran satu ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasanya, mari kita lanjutkan dengan membaca surah-surah pendek yang kita mulai dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Fil. Silakan anak-anak menyimak dan mengikuti dari rumahnya masing-masing, agar hafalan kita tetap terjaga dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Fil dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab,
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik, anak-anakku semuanya, berikut ada gambar. Amati gambar berikut. Di situ ada anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Kemudian gambar 1.2, ada salah satu anak yang menemukan uang di halaman sekolah. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia memberitahukan kepada ibu guru, bisa dilihat pada gambar 1.3. Kemudian ibu guru mengumumkan di depan kelas siapa yang merasa kehilangan uang. Nah, anak-anakku sekalian, pada gambar ini, pada cerita ini menunjukkan bahwasannya anak tersebut sudah berperilaku jujur. Dia menemukan uang berapapun jumlahnya, dia akan melapor kepada ibu guru atau bapak ibu gurunya. Ini tanda sebagai bentuk kejujuran. Anak-anakku juga demikian. Kalau misalnya ada sesuatu yang bukan hak kita, yang bukan milik kita, hendaknya kita mengumumkan atau memberikan kepada orang yang lebih tua. Kalau ada di sekolahan, kita berikan kepada bapak ibu guru, agar bapak ibu guru kita mengumumkan kepada anak-anak yang lain, barangkali ada dari teman-teman kita yang sedang kehilangan barang. Tidak harus uang, bisa jadi penggaris, bisa jadi buku,
bisa jadi pensil, dan lain sebagainya. Selagi itu bukan menjadi milik kita, maka hendaknya kita kembalikan kepada yang berhak. Melalui apa? Dengan cara apa? Bisa kita serahkan kepada Bapak Ibu guru kita jika kita berada di sekolah. Kalau kita berada di rumah, bisa kita serahkan kepada orang tua kita. Nanti orang tua kita yang akan mencari barang siapakah yang telah hilang tersebut. Hal ini melatih kepada diri kita agar kita senantiasa berperilaku jujur. Karena kejujuran itu harus dilatih dari sejak kecil. Kalau kita sudah terbiasa jujur, ketika mulut kita ingin berkata dusta, maka secara otomatis mulut kita akan terdiam. Secara otomatis mulut kita akan terkunci, kita tidak bisa mengatakan sebuah kalimat dusta. Kita tidak bisa mengatakan kebohongan. Karena apa? Mulut kita sudah kita latih dari sejak kecil untuk berkata yang benar, untuk berkata yang jujur. Tetapi kalau sedari kecil kita sudah terbiasa untuk berbohong, maka nanti sampai kita dewasa, kebohongan itu akan terbiasa kita ucapkan. Kebohongan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi untuk kita ucapkan. Karena kita sudah terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa jujur, maka satu kali kebohongan saja itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan untuk kita lakukan. Karena kita merasa kebohongan itu dusta, kebohongan itu dosa, kebohongan adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Dan lagi, kebohongan bisa saja membahayakan orang lain. Contohnya bagaimana? Contoh yang paling ringan adalah ketika kita sedang menaiki sepeda. Ternyata sepeda kita itu bermasalah. Rantainya mau putus, bannya mau meletus, dan lain sebagainya. Kemudian ada teman kita meminjam. Kita tidak sampaikan bahwasannya sepeda kita ini bermasalah. Nah, saat teman kita menggunakan sepeda itu, tiba-tiba bannya meletus. Tiba-tiba rantainya putus dan kemudian dia jatuh. Nah, ini kebohongan yang membahayakan orang lain. Dan masih banyak hal lagi, kebohongan-kebohongan itu bisa membahayakan orang lain. Jadi, yang paling tepat adalah kita berkata jujur. Kita berkata benar. Karena sekali lagi, kebenaran itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, akan menjadikan kita pribadi yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Anak yang jujur adalah anak yang hebat. Anak yang berkata benar adalah anak yang berani. Mari kita biasakan untuk berkata jujur. Mari kita biasakan untuk berkata benar. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang patut untuk kita contoh, yang patut untuk kita tiru. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Ada sebuah kisah tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu orang-orang Mekah, pada saat ingin mengembalikan batu Hajar Aswad kepada tempatnya, ini orang-orang bingung. Siapa dan dari suku mana yang berhak untuk mengembalikan batu ini? Mereka semuanya hampir saja berkelahi karena semuanya merasa berhak. Batu Hajar Aswad adalah batu yang mulia dan dimuliakan. Oleh karena itu, semua orang ingin mengangkatnya, ingin meletakkannya kepada tempatnya semula. Nanti kalau anak-anakku semuanya sudah besar dan diberikan kesempatan untuk naik haji ataupun umroh, maka kalian insya Allah akan bisa melihat apa itu batu Hajar Aswad. Nah, pada saat itu semua orang bingung. Kemudian mereka membuat kesepakatan. Oke, kita buat kesepakatan bersama. Siapapun besok pagi yang pertama kali ke area Masjidil Haram,
dialah yang berhak untuk mengangkat batu Hajar Aswad ini dan diletakkan pada tempatnya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata orang yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah pagi hari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka semuanya sepakat dan menerima bahwasannya Nabi Muhammad adalah orang yang pantas untuk mengangkat batu Hajar Aswad tersebut dan diletakkan di tempatnya semula. Tapi lagi-lagi Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan sikap yang begitu kesatria, begitu bijaksana. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah tidak mengangkat batu itu sendirian. Tapi karena kecerdasan beliau dan kebijaksanaan beliau, kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada orang-orang, para petinggi Mekah untuk membawa kain. Nah, kain itu kemudian diletakkan di tanah, memanjang begini. Kemudian batu diletakkan di atas kain dan semua kepala suku, semua para petinggi itu dipersilahkan untuk mengangkat batu tersebut. Dengan demikian, mereka semuanya, para petinggi Mekah pada saat itu merasa dihormati dan merasa mereka memiliki peran dalam memindahkan batu Hajar Aswad ke tempat semula. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad semakin dicintai orang, semakin disayang orang. Dan orang-orang di Makkah pada waktu itu semakin percaya bahwasannya Nabi Muhammad benar-benar orang yang bijaksana. Anak-anakku sekalian, itulah salah satu contoh sifat karakter baginda Nabi Muhammad SAW yang harusnya senantiasa kita teladani, kita contoh. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang bijaksana, orang yang patut kita teladani, orang yang patut kita contoh. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah tidak memiliki orang tua. Ayah bundanya sudah pergi meninggalkan beliau, sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad ini ikut bersama dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak selang berapa lama, kemudian kakeknya ini juga diambil oleh Allah. Kemudian beliau ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dari pamannya Abu Thalib ini beliau belajar untuk mengembala. Beliau belajar berdagang kecil-kecilan. Dan sampai beliau dewasa, beliau menjadi pedagang yang jujur, seorang yang dermawan. Kemudian beliau menjadi pemimpin, juga pemimpin yang jujur. Sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, juga menjadi pemimpin para umat Islam pada waktu itu. Dan beliau senantiasa memimpin dengan kejujuran, dengan kebijaksanaan, dengan sikap ksatria yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada habisnya kebaikan beliau. Dari apa yang beliau lakukan, dari apa yang beliau katakan, itu selalu dapat kita tauladani, dapat kita ambil hikmah. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar senantiasa kita jujur kepada Allah. Bagaimana cara jujur kita kepada Allah? Kan Allah itu selalu melihat kita, mengawasi kita. Caranya adalah jujur kepada Allah adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita sholat, kita melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kita puasa, kita melaksanakan puasa. Allah memerintahkan kita taat kepada orang tua, kita taat kepada orang tua. Itulah jujur kepada Allah. Dan jujur kepada diri sendiri bagaimana? Jujur kepada diri sendiri adalah ketika kita memenuhi hak-hak diri kita. Jangan sampai diri kita bodoh. Lalu bagaimana caranya? Kita harus belajar. Jangan sampai diri kita kotor, diri kita baunya tidak enak, diri kita sakit. Lalu bagaimana caranya?
Kita harus memenuhi hak-hak tubuh kita dengan cara membersihkan diri, mandi, kemudian makan dengan teratur, kemudian istirahat dengan teratur. Itu adalah jujur peduli kepada diri sendiri. Jujur kepada orang tua juga sudah jelas. Ketika orang tua memerintahkan begini, maka kita lakukan. Ketika orang tua kita meminta tolong begini, kita lakukan. Itu jujur kepada orang tua. Dan jujur kepada guru bagaimana? Ketika guru memberikan tugas, kita tidak banyak alasan. Baik Pak, nanti insya Allah kami akan selesaikan. Itu adalah jujur kepada guru. Dan tentunya kita juga harus jujur kepada semua orang. Tidak harus memilih-milih untuk berlaku jujur. Karena jujur ini adalah sifat yang mulia yang harusnya memang senantiasa kita lakukan kepada semua orang. Kepada alam, kepada hewan, dan kepada semuanya. Ketika kita memiliki kucing, kita beri dia makan. Ketika kita memiliki ayam, kita pelihara dia dengan baik. Itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah kejujuran. Jangan kalau kalian memiliki kucing hanya digoda saja. Pus, pus, meong. Mau dikasih makan ternyata disembunyikan. Ini tidak jujur walaupun tujuannya hanya bercanda. Tapi ini sudah menunjukkan bahwasannya dia tidak jujur. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha untuk berlaku jujur kepada siapapun, kepada manusia, kepada alam sekitar kita, juga kepada hewan. Keuntungan bersikap jujur. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Ini adalah beberapa keuntungan ketika kita berlaku jujur. Tentu yang pertama kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita senantiasa disayang oleh orang tua kita, disayang oleh guru kita, dan tentu kita juga banyak memiliki teman. Karena ketika kita jujur, itu teman akan senang kepada kita. Tapi kalau kita suka berbohong, pasti tentunya teman kita tidak senang dengan kita. Jujur akan membawa kebaikan. Baik kebaikan untuk diri sendiri ataupun kebaikan kepada orang lain. Dimanapun dan kapanpun, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Anak-anakku semuanya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan meminta maaf adalah salah satu cara untuk memperbaikinya, dan berkata jujur juga salah satu cara memperbaikinya. Jadi jangan sampai kita menutupi kesalahan kita dengan berkata dusta. Justru itu akan menambah kesalahan-kesalahan yang lainnya. Demikian anak-anakku sekalian, materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.